Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa kembali lagi di channel Alpetra Ministry yang senantiasa mengajak kita semua untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga menjaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kalau dalam beberapa hari ini dalam tayangan Alpetra Ministry ditayangkan mengenai perkataan Tuhan Yesus, aku inilah ya, atau aku adalah gitu. Dan ini kita tahu dalam istilah teologi ini ego eimi. Dan tentang ego eimi atau artinya aku adalah aku adalah, sudah kita bahas di video di channel Alpetra Ministry. Bagi sahabat Alpetra yang ingin tahu tentang ego eimi bisa menontonnya ya. Dan hari ini kita sudah sampai kepada pembahasan yang baru tentang perkataan Tuhan Yesus, aku inilah. Apakah yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Kita tentunya masih akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Yan Antoni. Mari saudara kita simak penjelasan dari beliau. Baik, shalom sahabat Alpetra Ministry. Kita akan membahas ya tentang aku adalah atau aku inilah. Dan bagi teman-teman yang sahabat Alpetra yang kemarin sudah melihat tayangannya mengenai aku adalah gembala yang baik dan akulah jalanan kebenaran dan hidup. Nah, hari ini kita mau terus membahas ya, karena ternyata dari Injil Yohanes ini ada 7 kali dituliskan oleh Yohanes tentang diri Tuhan Yesus yang menyebut dirinya aku adalah ya, pengakuannya langsung. Nah, ini sekarang kita masuk saja langsung ke tentang pokok anggur yang benar. Dari Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar. Nah, apa maksud dari akulah pokok anggur yang benar? Nanti kita langsung nanya sama Om Yan. Shalom Om. Shalom. Apa kabar Om? Puji Tuhan, sehat semua. Puji Tuhan. Ya Pak Alfa juga sehat ya? Sehat Om, puji Tuhan. Oke Om, kita masuk ke dalam Yohanes 15 ayat 1. Bunyinya firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah ini Om, sebelum saya nanya kok kenapa ada kata Bapakkulah pengusahanya, mungkin Om bisa jelasin dulu Om, apa maksudnya akulah pokok anggur yang benar? Silakan Om. Baik, jadi itu pokok anggur itu melambangkan bangsa Israel. Jadi itu seperti pohon yang khusus ditanam oleh Tuhan gitu. Tetapi mereka semua sudah gagal di hadapan Allah secara rohani. Nah, Yesus makanya menjadi manusia lahir sebagai orang Israel. Nah, dia tidak gagal. Maka Yesus berani mengatakan, aku ini pokok anggur yang benar. Jadi dialah mewakili umat Israel itu sebagai Israel sejati yang berkenan kepada Allah dan yang juga bisa menjadi berkat bagi manusia. Itu maksudnya. Kenapa sih Om? Ini kemarin kan kita ngomongin gembala ya Om. Ini sekarang pokok anggur. Kemarin mempersonifikasikan dirinya kan sebagai seorang gembala lah, manusia gitu. Ini kok kenapa jadi tanaman Om? Jadi ini bukan soal tanamannya, tapi Tuhan Yesus juga mau mengidentikan dirinya dengan umatnya. Nah ini sangat penting, bahwa Tuhan Yesus itu tidak seperti terlalu jauh ya, di awang-awang, tapi dia bersama dengan umatnya, bahkan mengidentikan dirinya dengan umatnya, itu mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya. Demikian juga bukan hanya dengan Israel, tapi dengan gereja, dengan umat Kristen. Jadi Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang percaya kepadanya, kita atau umatnya. Ya Om, apakah ini karena Tuhan itu nggak suka pohon ara, jadi dia pakai pokok anggur yang benar gitu, jadi pakai anggur, pohon anggur? Kan dia untuk pohon ara Om.
Ya, jadi itu karena Tuhan ingin menyampaikan pengajaran-pengajaran yang khusus, maka dia mengidentifikasikan dirinya sebagai pokok anggur itu. Dan pokok anggur itu ya bangsa Israel yang Tuhan tanam gitu. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang ingin disampaikan. Karena pokok anggur juga memerlukan perawatan yang khusus, perawatan yang jeli gitu, yang harus diperhatikan. Ya, Om. Kenapa? Setiap harinya. Kenapa Om dia nggak bilang aja saya bibit anggur gitu Om? Kan bibit lebih bagus Om daripada pokok anggur. Kan benih firman Tuhan, benih kan Om, benih. Apa namanya? Bangsa Israel itu tidak pernah diumpamakan dengan bibit pohon apapun, tetapi dengan pohon ya pohon anggur lah atau pohon apa, tapi di dalam hal ini sebagai pohon anggur. Tapi karena mereka sudah gagal secara rohani, maka Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai Israel sejati, itu sebagai pokok anggur yang benar, yang sejati gitu. Nah Om, ini jadi bikin penasaran juga Om. Kalau kita baca di perikop ini ya Om, tuh Tuhan Yesus juga bilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini gimana ya Om maksudnya Om? Jadi Tuhan Yesus itu mengidentifikasikan dirinya ya dengan umatnya, tetapi bahwa umatnya itu harus betul-betul bergantung kepada dia. Jadi kehidupan rohani kita, kehidupan apa namanya, supaya kita berhasil mengeluarkan buah-buah, maka orang yang percaya pada Tuhan itu betul-betul harus tinggal di dalam Tuhan Yesus itu sendiri, setiap hari, setiap saat bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Om. Nah oke Om, sekarang kalau balik lagi ke ayat yang pertama itu Om, yang aku adalah pokok anggur dan Bapak akulah pengusahanya. Nah ini jadi kayak ada dua Om, ada aku berarti Tuhan Yesus gitu ya Om, terus ada Bapak. Kok kenapa enggak akulah pengusahanya juga gitu Om? Ya, nah ini banyak umat Kristen juga tidak mengerti, orang luar juga tidak mengerti bahwa kalau anak Bapa ya selamanya juga di sorga. Anak Bapa itu kan pribadi yang tidak mungkin kita menjangkau dia, itu kan di tempat terang yang tidak terhampiri. Itu sebabnya firman Allah menjelma menjadi manusia. Nah, jadi di sini yang identik dengan mengidentifikasi diri dengan umatnya ya Tuhan Yesus ini, bukan Allah Bapa yang di sorga gitu. Karena itu kalau Allah Bapa itu ya maha mulia, maha agung gitu ya, jadi itu tetap selamanya di sorga. Tapi melalui Tuhan Yesus itu datang ke dunia, lalu menjadi manusia, mengidentifikasi dirinya seperti dengan umatnya, sebagai Israel sejati, atau sebagai, kalau kita umat Kristen ya seperti umat Kristen yang sejati, yang sempurna ya hanya dia. Ya. Ini kan tentang Bapakkulah pengusahanya. Tadi kan Om udah jelasin seperti itu. Nah ini jadi ada apa ya, ada kesinambungannya atau ada kaitannya dengan yang kisah tentang seorang pengusaha kebun anggur yang mengutus pertama yang orang kerjanya, terus sampai terakhir anaknya semua dibunuh gitu. Apakah juga ini berkaitan dengan kisah itu Om, kebun anggur itu? Ya kalau yang ada kaitan ya tentu dikait-kaitkan. Kalau tidak itu kan perumpamaan sendiri-sendiri gitu. Jadi ini pokok anggur yang benar itu tadi ya. Jadi Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya. Lalu Bapa di sorga itu sebagai pengusaha juga sebagai pemerhati, sebagai pemelihara gitu jadinya. Jadi ada Allah Bapa di sorga, selamanya di sorga. Nah ini Tuhan Yesus yang turun ke dunia, yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia yang mengidentifikasi dirinya dengan umatnya. Gitu. Jadi beda antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Ini umat Kristen dan orang luar juga banyak tidak paham. Ini orang jadi pikir ya Allah Bapa ya Tuhan Yesus ya Allah Bapa. Tidak, itu ada dua pribadi yang berbeda. Itu meskipun hakikatnya Allah.
ada satu lagi Roh Kudus itu kan, hakikatnya Allah. Tapi kan Allah, Firman dan Roh Kudus itu Tritunggal dalam keabadian. Gitu. Jadi Firman Allah menjelma menjadi manusia, dan dia itu mengidentifikasikan sekaligus dengan umatnya. Gitu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Berarti apakah maksudnya ini sebagai rantingnya itu kita nempel sama Tuhan gitu sebagai pokoknya? Ya, jadi itu seperti ranting-ranting dari pohon anggur itu selalu mendapatkan makanan dari pokok anggur itu. Jadi kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus sesudah mengalami kelahiran baru, itu kita harus selalu menerima kehidupan rohani itu dengan persekutuan yang tidak pernah putus dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Kita adalah ranting-rantingnya, tapi kita harus tetap menerima itu kehidupan rohani dari Tuhan itu melalui persekutuan yang tetap gitu dengan Tuhan Yesus, baru nanti kita bisa mengeluarkan buah-buah rohani itu. Ya Om. Nah terus selanjutnya nih Om, ini kan di dalam bagian firman Tuhan ini juga kan dibilang kan bahwa kalau kita berbuah banyak gitu kan, disebut murid-murid Tuhan gitu. Kalau kita nggak berbuah banyak, maka ranting itu akan dipotong dan dibakar gitu. Nah ini maksudnya gimana Om? Ini menakutkan juga nih Om. Ya, ayat itu seperti menakutkan ya, kalau nggak berbuah nanti dipotong ya. Iya. Jadi artinya begini, kalau memang kita ini betul-betul ranting asli dari Tuhan Yesus itu, dan selalu ada persekutuan yang tidak pernah putus dengan Tuhan Yesus, ya pasti mengeluarkan buah. Tapi kalau kita ini tidak bukan ranting yang asli, hanya sekedar nempel-nempel begitu aja, itu kan nanti terputus nantinya. Jadi itu untuk membuktikan bahwa kita ini murid sejati atau bukan. Kalau murid sejati ya seperti ranting yang betul-betul keluar dari pokok anggur dan mendapatkan makanan rohani dari pokok anggur itu. Jadi itu ketergantungan yang terus-menerus kepada pokok anggur itu. Orang Kristen, orang percaya harus terus-menerus mempunyai hubungan yang tak pernah putus dengan Tuhan Yesus, supaya kita selalu bisa mengalami kehidupan dan berbuah-buah bagi Tuhan. Iya Om. Betul. Nah ini Om, yang menarik dari perikop ini Om, ini yang sering jadi ayat hafalan juga mungkin, tapi juga jadi angka yang katanya ini angka yang luar biasa Om. Yohanes 15 ayat 7. Jadi 157 itu jadi angka yang unik gitu. Sampai plat motor, plat mobil ditulisin 157 gitu ya Om ya. Nah ini kan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa ya saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah ini kaitannya dengan pohon anggur apa nih Om? Ya, jadi selama kita mempunyai hubungan yang erat dengan pokok anggur itu, maka kita mengeluarkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sudah mengeluarkan buah-buah yang memuliakan nama Allah, nama Tuhan Yesus, maka itu kita sudah ada di jalan yang benar. Maka doa-doa kita juga tentu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau doa-doa sesuai dengan kehendak Allah ya pasti dikabulkan. Jadi doanya tidak seperti doa orang kafir, bukan doa seperti anak-anak yang semau-maunya berdoa, tapi selalu berdoa sesuai dengan kehendak Allah yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Gitu. Nah Om, gimana caranya bahwa kita tinggal di dalam Tuhan Yesus gitu? Nah, di perumpamaan itu sudah ada penjelasannya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan ajaran Yesus, itu berarti kita menunjukkan sebagai carang yang asli itu, yang pasti akan mengeluarkan buah. Jadi harus kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka di situ kita pasti akan mengeluarkan buah-buah itu.
Jadi tidak pernah lepas doa dan firman. Jadi dengan doa kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, tapi firman-Nya itu harus kita taati, gitu kan? Jadi jangan hanya doa aja cukup, nggak cukup, harus doa dan firman. Firman aja juga nggak cukup, harus doa. Jadi itu hubungan timbal balik, gitu. Doa kita melekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman itu yang memberi hidup rohani kepada kita. Iya Om, karena iman tanpa perbuatan adalah mati ya Om. Jadi kita beriman, berdoa tapi nggak melakukan sesuatu, nyerah aja gitu. Salah ya Om. Tapi itu yang diperhatikan itu buah, namanya buah itu hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan itu. Oh iya. Sebagai hasil, bukan sesuatu yang kita usahakan bagaimana dengan sekuat tenaga berbuah, enggak. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus, belajar firman-Nya, belajar taat. Nanti pelan-pelan akan mengeluarkan buah-buah yang berkenan kepada Allah. Itu jadi, apakah itu jadi ciri bahwa firman Tuhan tinggal di dalam kita ya Om? Seperti di ayat ini gitu. Ya, jadi itu firman itu yang kita baca atau kita dengar itu harus direnungkan sampai menyatu dengan kehidupan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti nanti mengeluarkan buah. Oh iya Om. Wah, ini gara-gara buah anggur aja jadi rame Om. Jadi banyak ininya ya Om. Terus juga di sekolah minggu suka diajarin kan ya Om, lagu Yesus pokok dan kitalah carangnya gitu ya Om. Tinggallah di dalamnya katanya gitu. Jadi kita harus tinggal. Nah itu, tinggallah di dalamnya itu yang menjadi rahasia. Ya, jadi banyak orang Kristen berusaha keras untuk mengeluarkan buah, percuma, tidak akan kita mengeluarkan buah. Tapi cobalah hubungan dengan Tuhan Yesus itu ya, dijalin setiap hari gitu, dengan doa dan firman-Nya terus. Nah, pasti nanti hasilnya ada buah-buah yang memuliakan Allah. Oh iya Om, betul Om. Ini seru juga ya Om. Dan untuk berbuah itu memang nggak gampang ya Om. Kalau kita nggak dikasih sehari-harinya dari pokok anggurnya itu dari Tuhan Yesus, kita berbuahnya juga bisa ngeluh ya Om. Kita nggak ada buahnya gitu. Padahal kalau kita nempel, kata Om tadi, kita nempel sama Tuhan, pasti buahnya kelihatan ya Om. Gitu. Ya itu, jadi bukan seperti pohon cangkokan ya, pohon cangkokan yang langsung ada buahnya. Nah ya Om. Gitu. Itu pernah. Kita memang dicangkokkan. Iya itu gimana Om? Kita dicangkokkan kepada Tuhan Yesus. Tapi biarlah dari pokok anggur itu mengeluarkan makanan-makanan itu yang nanti mengeluarkan buah melalui kita. Iya. Jadi kita harus berusaha untuk selalu nempel sama Tuhan Yesus itu. Iya ya Om, harus selalu gitu. Kalau lepas jatuh mati berarti kita ya Om. Mati secara rohani ya Om. Ya Om. Oke Om. Nah ini Om, jadi ayat di Yohanes 15 ayat 7 ini emang jadi patokan ya Om ya. Pada ayat yang kesatunya itu lebih ini juga ya. Ya semua firman Tuhan sih. Terus jadi saya salah lagi. Nganggap satu ayat lebih dari yang lain. Ya, jadi jikalau kamu katanya melekat dengan aku ya dan firmanku di dalam kamu baru mengeluarkan buah. Nah, iya Om. Oke Om, ini sangat jelas sekali penjelasnya tentang akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tadi udah dijelaskan dengan Om, bukan ada dua tapi ini adalah satu. Dan juga kita percaya bahwa Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Om, yang menjadi sumber pokok kita, supaya kita nggak dipotong Om. Serem tadi kan. Kalau dipotong terus dibakar lagi, aduh.